Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah, kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang pada kesempatan yang baik hari ini senantiasa memberikan kesehatan, keamanan kepada kita semua, memberikan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak untuk dasar kebutuhan kita, kebutuhan bumi, kebutuhan air, kebutuhan udara, kebutuhan sinar. Dan juga segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus memberikan kepada kita nikmatnya yang sempurna, nikmatnya yang membuat baiknya kehidupan kita dunia dan akhirat, yaitu nikmat Islam, yaitu nikmat iman, yaitu nikmat Al-Quran, yang dengannya jalan kita hidup ini bisa di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah perbedaan, di tengah-tengah permasalahan, bisa tidak menabrak kiri dan kanan, bisa mengambil jalan yang benar, bisa mengambil di antara perbedaan yang ada menuju tujuan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu karena cahaya sinar nikmat iman, nikmat Al-Qur'an. Itu sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir lalu di tempat ini, di jam ini, yaitu pembahasan kita waktu itu mempelajari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala surat Yunus. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayat yang ke-57 dan 58. Di dalam dua ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan kepada kita untuk gembira dengan nikmat Al-Quran dan gembira dengan mengimani dan mengilmui Al-Quran. Allah katakan di sana Al-Quran itu dengan 4 sifat. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian Al-Quran.
Apa Al-Quran? Kata Allah, satu, mau'idhatu mir rabbikum. Itu adalah nasihat dari Tuhan kalian. Jadi Al-Quran ketika ayat-ayatnya, isi suratnya melarang kita dari kufur, melarang kita dari syirik, artinya itu sudah menasihati kita agar tidak terjerumus di dalam lubang-lubang kenistaan. Yang kedua, syifaa'ul lima fis sudur. Itu Al-Quran adalah penyembuh penyakit-penyakit di dalam hati. Jadi hati, dada ini ya, kalau ada kotoran, ada penyakitnya, bisa merusak amalan anggota badan ya. Badan nggak bisa berbuat apa-apa ya, kayak kita sakit paru-paru ya, sakit dada, pernapasan kan gitu, tangan kaki ikut lumpuh itu perlu disembuhkan ya, itu diobati. Nah demikian juga dada ini dalam mau menempuh kepada ridhonya Allah itu akan lumpuh kalau sakit. Apa sakitnya yang diobati? Itu sakit syahwat, sakit subuhat, sakit berupa syahwat ya. Manusia hanya mementingkan apa yang sekarang enak, apa yang di dunianya nyaman, tapi tidak mengutamakan apa yang maslahat untuk kehidupan sesudahnya. Itu namanya syahwat. Di Al-Quran menerangkan, menjelaskan untuk mengobati syahwat agar orang ini dalam hidupnya itu memperhatikan, mau berkorban untuk yang maslahat, untuk masa-masa yang akan datang. Itu namanya mengobati syahwat. Juga Al-Quran mengobati syubhat, mengobati kesalahan-kesalahan keyakinan, kesalahan-kesalahan pemikiran yang misalkan mengatakan tidak mempercayai kehidupan setelah kematian. Maka Al-Quran akan menjelaskan dengan gamblang dan jelas mengobati penyakit-penyakit tersebut, yang itu akan orang bagaimana akan beramal kalau dia kena syubhat, kalau sakit tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, Al-Quran adalah huda, menunjukkan kita jalan yang hendaknya kita tempuh menuju ridhonya Allah. Yang keempat, Al-Quran menghantarkan kita kepada rahmat, mendapatkan rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Itu jamaah yang kita bahas pada pertemuan kita yang terakhir waktu yang lalu. Kemudian pada kali ini, pertemuan kita di pagi hari ini, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali atau keterangan berikutnya untuk pembahasan tentang sifat-sifat Al-Qur'an. Ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Sifat-sifat Al-Qur'an yang berikutnya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, selain diterangkan tadi ya 4 sifat itu, kita akan lanjutkan pembahasannya kali ini kaum muslimin, yaitu mengambil firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Qur'an surat Al-Hijr. Al-Hijr nomor suratnya 15. Nomor ayatnya yang ke-78. Al-Hijr 78. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah agung. Di ayat 87 salah ya. 87. Al-Hijr 87. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah, wa laqad atainaka
sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh-sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada kamu wahai Nabi sab'an minal masani, 7 ayat atau 7 surat yang mulia. Sini bisa 7 ayat, yaitu Al-Fatihah, yang dia sangat mulia, yang dia sangat agung. Banyak faedahnya. Al-Fatihah itu berupa tauhid, berupa ilmu gaib, berupa hukum-hukum yang agung. Jika diulang-ulang membacanya setiap rakaat, namanya al-masani, yang dipuji-puji, yang disanjung-sanjung, yang dibaca-baca ulang, karena memang kemuliaan isinya. Juga wal Qur'anal azim, dan Al-Qur'an yang agung, dan Al-Qur'an yang mulia. Ini jamaah. Dan Al-Qur'an yang mulia. Nah, kemuliaannya Al-Qur'an jamaah, Al-Qur'anal azim, seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, atau yang tadi kita ulang sebentar tadi. Dengan sifat-sifatnya Al-Quran yang tadi kita singgung ulang di surat Yunus 57-58, itu mau'idatu mir rabbikum wa sifaul lima fis sudur wa huda wa rahmah. Nah, jamaah, sekarang yang mau kita bahas, sejauh mana kita paham dan memahami penjelasan yang mengatakan Al-Quran itu agung. Itu ya, itu penting. Ayo kita pahami dengan baik bagaimana pemahaman kita dan bagaimana sikap kita dalam mengerti bahwasanya Al-Quranul azim gitu. Al-Quran itu adalah sangat agung. Nah gitu. Ayo kita buka hati kita, ya, kita dalami, kita resapi jamaah agungnya Al-Quran ini. Kamu muslimin jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui keagungan Al-Quran, maka sikap kita sebagai bukti kita faham makna keagungan Al-Quran jamaah, yaitu yatanafasu fihil mutanafisun. Itu pertama, yatanafasu fihil mutanafisun, mereka berlomba-lomba di dalam menerima Al-Quran. Menerima dalam 4 hal tadi. Apa tadi? Mau'idhah, syifa, kemudian apa? Huda dan rahmah. Kita berlomba-lomba dalam menyambutnya, menyambut Al-Quran sebagai mau'idhah. Jadi ketika Al-Quran mengingatkan kita, ya, larangan menyembah selain Allah, larangan memberikan satu peribadahan kepada selain Allah, itu larangan untuk berkorban untuk selain Allah. Itu ibaratnya dia adalah mau'idhah, dia nasihat. Itu seperti kita jalannya bagus, tetapi ada lubang yang cukup dalam, tuh dikasih tanda, diingatkan, kan gitu. Karena nanti kalau geblegong bisa mencelakakan, terjerumus, kan gitu. Itu mau'idhah, kan gitu. Itu nasihat itu semua kita, kan. Itu yang pertama. Jadi kita wujudkan pemahaman kita akan keagungan Al-Quran, kita jadi orang yang berlomba-lomba kepada Al-Quran, menerima mau'idhah nasihatnya, mengambilnya sebagai obat untuk menyembuhkan syahwat dan syubhat, ya, untuk rahmah dan huda. Yang kedua, bukti kita jamaah, bukti kita adalah sebagaimana ayat 58 tadi. 58. Apa jamaah?
kita gembira. Gembira dengan Al-Quran. Nah, kita itu gembira dengan Al-Quran. Artinya gembira diturunkannya Al-Quran, dan gembira bisa mengilmui dan mengamalkan Al-Quran. Itu hendaknya gembira kita. Itu gembira yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah. Jadi Allah itu mengajak kita gembira. Tapi gembira yang Allah ajakkan kepada kita gembira yang hakiki, gembira yang sesungguhnya, gembira yang memang bahagia lahir batin. Apa itu? Gembira dengan diturunkannya Al-Quran, dan gembira bisa mengilmui dan mengamalkan Al-Quran. Nah, dalam perintah Allah agar kita gembira dengan Al-Quran, Allah katakan di akhir ayat, itu akhir ayat Yunus 58. Apa kata Allah di situ? Huwa khairun mimma yajma'un. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu jamaah. Jadi anugerah Allah diturunkannya Al-Quran, rahmat Allah menjadikan kita mengilmui Al-Quran dan mengamalkannya, itu adalah khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik dari dunia berapapun jumlahnya yang mereka kumpulkan. Gitu kata Allah. Jadi anugerah Allah menurunkan Al-Quran, rahmat Allah menjadikan kita mengilmui dan mengamalkan Al-Quran, itu kata Allah lebih baik dari dunia harta berapapun yang mereka kumpulkan. Nah, oleh karenanya kita supaya bergembira dengan Al-Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sikap yang ketiga, jamaah, yang hendaknya kita miliki, yaitu lanjutnya ayat yang kita bahas pagi ini. Kembali ke surat Al-Hijr. Tadi Al-Hijr 87 Allah menerangkan bahwa Al-Quran itu agung, ya kan? Al-Quran itu agung. Di 58 Allah menerangkan sikap kita yang selayaknya bila kita benar-benar telah mengerti, memahami Al-Quran itu adalah agung. Nah, itu. Apa sikap kita bila kita mengerti agungnya Al-Quran? Nah, diterangkan oleh Allah di sini di ayat yang ke-88. Ke-88 itu jamaah. Ini berarti yang ketiga ya. Jadi yang pertama apa? Tadi yang pertama apa tadi? Yang pertama berlomba-lomba di dalam mendapatkan manfaat Al-Quran dalam 4 hal: mau'idhah, syifa, huda, dan rahmah. Ya toh? Yang kedua apa tadi? Kita gembira, senang dengan keanugerah Allah menurunkan Al-Quran dan memberi rahmat kita untuk beriman, mengilmui dan mengamalkan Al-Quran. Yang ketiga, ini jamaah. Yang ketiga apa yang Allah firmankan di lanjutnya ayat yang menerangkan keagungannya Al-Quran. Apa jamaah? Yaitu Al-Hijr 88. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi aswajan minhum wala tahzan 'alaihim wahfid janahaka lil mu'minin. Ini jamaah, jadi kita itu disuruh ngerti dan gembira
kemuliaannya Al-Quran itu agar supaya kita itu konsisten bersama Al-Quran, konsisten di dalam mengimani dan mengamalkan Al-Quran. Nah, konsisten kita, kita di sini diterangkan oleh Allah, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara orang-orang kafir itu. Tuh jamaah. Jadi di sini kita hanya lebih memandang gembiranya kita kepada nikmat Al-Quran. Ya, tadi itu. Kemudian kita jangan memanjangkan pandangan, ya kan? Jangan melongok, itu kan? Jangan melongok kepada kenikmatan hidup, kata Allah, yang kami berikan kepada golongan orang kafir. Yang itu tadi kata Allah apa? Nikmat Al-Quran ini lebih baik dari kenikmatan dunia yang mereka kumpulkan. Karenanya kamu harus mantep mengerti agungnya Al-Quran, dan kamu buktikan, kamu jangan melongok, jangan takjub, jangan takjub, ya, jangan takjub dengan kenikmatan dunia orang kafir. Jangan memandang pandangan takjub, jangan memandang pandangan heran. Ya, jangan memandang pandangan takjub, jangan memandang pandangan heran, pandangan mengagumkan. Tuh, jangan memandang mereka pandangan mengagumkan. Jangan kagum, jangan heran dengan kenikmatan-kenikmatan yang sini memang diberikan oleh Allah kepada mereka. Memang itu diberikan oleh Allah kepada mereka. Tetapi itu ujian bagi semua kita. Kita jangan heran kepadanya, ya kan? Wala tamudanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum. Itu jamaah. Ini sikap, ya. Bukti kita paham Al-Quran itu adalah agung. Ya, ini kita introspeksi, muhasabah, pemahaman kita bahwa kita ini tidak hanya mengucapkan Al-Quranul Azim, Al-Quran agung, tapi juga kita wujudkan dalam perilaku kita, ya, dalam perilaku kita, dalam keyakinan kita, dalam tindakan kita. Nah, diwujudkan yang ketiga ini. Jangan kita memandang pandangan kagum, ya, kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Juga kaum muslimin jamaah rahimani wa rahmatullah, Allah terangkan juga yang berikutnya, wala tahzan alaihim. Wala tahzan alaihim, dan kamu janganlah bersedih hati terhadap mereka. Nih, wala tahzan alaihim, kamu jangan bersedih hati kepada mereka. Ini jamaah, kok gitu? Kok kita nggak boleh memandang pandangan kagum kepada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang kafir, kan gitu? Sedih nggak? Jangan sedih, ya itu kan? Jangan sedih, jangan menyesal. Kenapa? Iya. Karena fa innahum la khaira fihim yurja wa la naf'a yurtaqabu falaka fil mu'minina anhum ahsanul badali wa afdalul iwadi. Sesungguhnya orang-orang kafir itu la khaira fihim yurja, ya, tidak ada kebaikan dalam diri mereka yang bisa kita harapkan untuk kita. Gitu. Jadi sesungguhnya pada kenikmatan orang kafir tidak ada kebaikan mereka yang bisa kita harapkan untuk kita. Ini hakikat yang kita pegang, ya.
tidak ada kebaikan pada mereka yang bisa kita harapkan untuk kita. Jadi untuk apa kita memandang kalau hanya kita hanya tidak mendapatkan apa yang baik yang dari mereka. La tahzan alaihim, enggak usah gelisah, enggak usah menyesali. Ya. Sesungguhnya apa yang ada pada orang mukmin, sesama orang yang beriman, apa adanya ini, itu justru pada diri mereka bagimu ada kebaikan. Bagimu ada kebaikan. Ada ganti yang lebih baik. Nah, oleh karenanya lanjutnya ayat Allah memerintahkan kita wahfid janahaka lil mu'minin, wahfid janahaka lil mu'minin, maka berendahlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Itu maka berendahlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Itu jamaah. Itu yang ketiga. Jadi sikap kita. Itu yang terakhir, yang ketiga, bukti kita jamaah mengerti Al-Quran adalah Al-Azim. Itu Al-Quran adalah agung, keagungan Al-Quran. Itu sifat Al-Quran, Al-Quranul Azim. Berikutnya jamaah, kita lanjutkan sifat-sifat Al-Quran yang berikutnya. Kita lanjutkan sifat yang berikutnya, Al-Quranul Majid. Al-Quranu Al-Majid, Al-Quran yang mulia, Al-Quranul Majid. Al-Quranul Majid jamaah, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf dan demi Al-Quran yang mulia. Yang kedua juga seperti di dalam surat Al-Buruj. Al-Buruj ayat yang ke-21. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Bahkan Al-Quran yang mereka dustakan itu sebetulnya adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz, yang terjaga dari perubahan-perubahan. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Mari kita cermati juga sifat Al-Quran yang kedua ini. Apa? Al-Majid, Al-Quran yang mulia. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan di sini Al-Quran Allah katakan Al-Majid itu untuk menutup kisah yang Allah sampaikan dengan nama Hadisul Junud. Hal ataka hadisul junud. Sudahkah datang kepadamu kisah kaum-kaum yang menentang Fir'auna was Samud, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud. Itu jamaah. Nah, dari sini maka menerangkan kepada kita jamaah bahwa Al-Quranul Majid, kita dalam memahami mulianya Al-Quran, Al-Quran itu mulia jamaah, menunjukkan kepada kita bahwa barang siapa yang berpegang teguh dengannya, man tamassaka bihi nalal majda
Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dia niscaya meraih kemuliaan. Akan meraih kemuliaan. Sebagaimana dalam surat tadi Al-Buruj. Jadi dengan Al-Haq, dengan kalamullah, dengan firman Allah, berpegang teguh dengan iman, dengan wahyu Allah. Nah itu Fir'aun, Samud, ya, kaum yang menentang raja yang besar, mereka takhluk. Ya kan, mereka takhluk, mereka dibinasakan. Dan mulianya yang orang beriman karena berpegang teguh dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang harus kita bangun. Ya, keyakinan harus bangun agar kita sabar istiqomah dalam meraih kemuliaan itu dengan cara tamassaka bil Quran. Dengan cara berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Gembira diturunkannya Al-Quran, gembira dengan mendapatkan rahmat, mengilmui dan mengamalkan Al-Quran. Ya, kamu muslimin zaman berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Nah itu juga fakta kan, itu fakta. Dan fakta yang besar sekarang sampai menghadapi Fir'aun dan Samud, itu yang memakai agama Allah, yang memakai kalamullah itu akan mulia. Kita lanjutkan jemaah dari sifat-sifat Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Shad. Surat Shad ayat yang ke-29. Surat Shad ayat yang ke-29. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jemaah, menjelaskan kepada kita sifat-sifat Al-Quran, sifat-sifat yang banyak. Di sini kita kaji jemaah, sifat-sifat Al-Quran yang banyak. Tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya kita faham, ya, nanti faham, mengerti dengan baik keagungan Al-Quran, mengerti barokahnya Al-Quran, dan mengerti bahwa dengan Al-Quran, ingat, dengan Al-Quran itu bisa merubah semua problem, mendapatkan solusi. Ya, jadi problem-problem yang banyak, kesulitan yang banyak, itu dengan Al-Quran mampu dipengaruhi menjadi baik. Mampu dipengaruhi menjadi baik. Ya, kita lanjutkan, dan kita baca ayatnya sama surat Shad 29. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quranul Karim kitabun adalah kitab yang anzalnahu ilaik, yang kami menurunkannya kepadamu. Ini sifat pertama di ayat ini. Apa jemaah? Sifatnya apa di sini? Sifatnya adalah Allah menurunkannya. Nah itu, Allah menurunkannya. Maka ini kunci kebaikan kita itu mempercayai, meyakini, mengimani diturunkannya Al-Quran. Ya, itu yang mengimani diturunkannya Al-Quran. Nah, dengan mengimani diturunkannya Al-Quran, kita akan mendapatkan sifat yang kedua. Apa itu? Mubarakun, kitab yang diberikan berkah padanya.
Jadi untuk mendapatkan berkahnya Al-Quran, kita mesti menempuh sifat yang mendahuluinya. Apa itu? Mengimani diturunkannya Al-Quran, kemudian mendapatkan barokah dari diturunkannya Al-Quran. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, barokahnya Al-Quran jamaah, berkah di dalam pahala. Yang kedua, berkah di dalam pengaruh, ya, dan juga berkah di dalam hasil jamaah. Jadi berkahnya pahala, berkahnya pengaruh, dan juga berkahnya hasil. Jadi dalam Al-Quran ini adalah banyak kebaikan. Di dalamnya ada ilmu yang luas, di dalamnya ada petunjuk, di dalamnya ada obat, ada cahaya, ada hukum yang manusia butuhkan, yang ringkasnya berkah dalam pahala, berkah dalam pengaruh, dan berkah dalam hasil. Yang pertama, berkah dalam pahala, ajruhu wa sawabuhu, ya, berkah dalam pahala, yang mana disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya annaman qara al-Qur'ana falahu bikulli harfin asyru hasanat. Nah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, maka baginya setiap huruf 10 kebaikan. Ini berkah dalam pahala, dalam balasan. Ini tidak terjadi pada selain Al-Quran. Jadi baru membacanya aja jemaah itu berkah dalam pahalanya, karena satu huruf itu dinilai oleh Allah, dihitung dan diberikan balasan 10 kebaikan, dan itu tidak terjadi pada selain Al-Quran. Yang kedua, pengaruh jemaah, pengaruh. Jadi Al-Quran itu memberikan pengaruh positif, ya, membikin hati yang keras menjadi lunak, membikin, ya, orang itu, ya, asalnya hatinya mati menjadi hidup bisa mempunyai rasa takut. Gitu. Hidup itu mempunyai rasa takut, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahayanya orang kalau hatinya tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti dengan Al-Qur'an yang asalnya hatinya keras, hatinya mati, itu dengan Al-Qur'an mampu dipengaruhi. Jadi coba, kita kan problem punya anak, problem punya saudara, problem punya orang tua, barangkali yang hatinya keras, hatinya mati kan gitu. Nah itu kita dengan Al-Quran itu bisa mempengaruhi mereka gitu. Dengan Al-Quran bisa mempengaruhi mereka sehingga hatinya bisa hidup, sehingga hatinya bisa punya rasa takut kepada Allah, hatinya yang keras menjadi lunak. Sebagaimana itu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jamaah, yang nanti bisa dilihat, misalkan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya. Itu nanti sudah dibuka di sana tentang pengaruh Al-Quran, ya, surat Al-Hasyr 21. Jadi Al-Quran betul-betul punya pengaruh. Jadi kita ini jamaah, jadi punya problem apa, perlu solusi bagaimana. Nah itu nanti yang bisa mempengaruhi adalah Al-Quran.
Itu Al-Quran yang akan bisa kita pakai mempengaruhi mereka sehingga hatinya bisa lembut, hatinya bisa hidup. Itu berkah ya, berkah pengaruhnya. Maka kita bersyukur kepada Allah, senang dengan diturunkannya Al-Quran. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan manfaatnya dan untuk memahaminya dan untuk mempengaruhi manusia, melembutkan hati dan menghidupkan hati mereka. Yang ketiga, berkah dalam asar, ya, dalam asar, dalam hasilnya, dalam bekasnya, nah itu ada hasilnya. Jadi betul-betul ya, dengan Al-Quran, kalau kita renungkan, kita ajarkan dengan Al-Quran, betul-betul membuat hati ini menjadi soleh, membuat manusia dengan Al-Quran, membuat mereka langkahnya betul dalam hidup, langkahnya betul-betul langkahnya kesehariannya menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak bingung kemana dia melangkah, bisa pas langkahnya, tujuannya ini hidup betul-betul melaksanakan tujuan dirinya diciptakan oleh Allah, melangkah menuju kepada mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hasilnya, hasil yang mulia. Dan juga dengan Al-Quran, jamaah akan memberikan hasil kepada kita, bekas yang baik berupa menjadi orang yang tentram, tenang dengan mengingat Allah. Tentram, tenang dengan mengingat Allah. Ini kata yang sungguh mulia. Coba, kita senang nggak kalau dengan zikrullah hati ini tentram dan tenang? Senang nggak? Senang sekali. Tenteramnya kamu kalau pegang satu T, atau tenteramnya kamu enak dengan zikrullah? Enak mana? Ya enak kabeh. Cuman kan satu T itu orang gampang. Ya kan? Orang gampang kan gitu. Nek saya seneng kan gitu. Nek zikrullah kudune iso. Kudune iso kan itu kan? Kudune iso lah. Maksudnya kita nggak bisa zikrullah, harusnya kita tahu bisa lah mengerti keagungan Allah. Nah gitu. Kita nggak capek, makanya kalau katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya jamaah. Itu akan tercapai jika manusia ini hatinya sudah terpengaruh oleh Al-Quran. Dia akan bisa menjadi tentram hatinya bidzikrillahi subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita zikir subhanallahil azimi wa bihamdihi gitu. Subhanallahil azimi wa bihamdihi, maha suci Allah yang maha agung dan dengan memujinya gitu. Itu kata Nabi apa? Ditanamkan pohon di surga. Masya Allah kan, ditanamkan pohon di surga yang itu. Jadi kita mengingat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dengan zikir subhanallahil azim itu kita menjadi rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahmatullah. Nah, untuk menuju berkah itu, untuk menuju kepada manusia mendapatkan berkah Al-Quran dengan cara mengimaninya, mengimani diturunkannya itu, Allah Ta'ala memberikan dua hikmah, ya, dua visi diturunkannya Al-Quran. Apa jemaah? Yang pertama, liyadabbaru ayatihi. Yang pertama jemaah, liyadabbaru ayatihi. Yang kedua apa jemaah? Waliyatadzakara ulul albab.
Nah ini dua hikmah, tapi ini menuntut pemahaman kita. Kalau dalam bahasa kaidahnya gini, ini ada kata yang seharusnya domir, kata ganti, tetapi memakai isim dohir. Nah ini ada rahasia di situ yang dalam. Semestinya kata ganti, tetapi tidak memakai kata ganti. Kalau kita cermati ayatnya kan begini, semestinya bunyinya ya liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru, itu mestinya. Ya kan gitu mestinya liyadabbaru waliyatadzakkaru, tapi ternyata tidak demikian. Tetapi Allah katakan waliyatadzakkara ulul albab. Jadi kata ganti mereka, ya kan, agar mereka tadabbur dan agar mereka tadakkur. Nah, tadakkurnya itu bukan mereka, tetapi Allah ungkapkan dengan ulul albab. Ulul albab. Ini berarti menunjukkan kepada kita jemaah bahwasanya satu, Al-Quran itu diturunkan untuk kita tadabbur. Apa? Untuk kita tadabbur, untuk kita memahami makna-maknanya. Dunia tadabbur, jadi kita perhatikan, kita renungkan lafaz-lafaznya untuk sampai kepada makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Dan tujuan ini bisa diraih oleh siapapun, Muslim maupun kafir. Muslim maupun kafir, itu semuanya bisa mendapatkan hikmah ini, bisa memahami Al-Quran. Ya, Al-Quran bisa difahami oleh semua orang, semua golongan. Karenanya memakai wawu jamaah liyadabbaru, gitu, liyadabbaru, agar mereka mentadaburinya, gitu, agar mereka memperhatikan lafaz-lafaznya untuk memahami makna-maknanya. Tetapi itu belum cukup. Orang tidak boleh hanya berhenti pada tadabbur, membaca Al-Quran, memperhatikan hingga paham makna, belum cukup. Harus sampai pada waliyatadzakkar. Hendaknya sampai pada bisa mendapatkan pelajaran. Hendaknya bisa sampai pada mengambil pengajarannya. Oleh karenanya, karena pentingnya mencapai tujuan sampai mengambil pelajaran, tidak hanya paham makna, Allah tidak dengan kata ganti, dipakai isim dohir agar paham, supaya mendorong kita sampai kepada mengambil pelajaran, tidak hanya paham makna. Apa itu? Yaitu waliyatadzakkara ulul albab, supaya ulul albab, orang-orang yang punya hati, nah itu sama orang-orang yang punya akal. Nah gitu, itu ulul albab, punya akal, itu bisa mengambil pelajaran. Jadi yang bisa mengambil pelajaran itu nanti orang yang punya akal. Apa akal itu? Akal itu artinya memperhatikan dan mengutamakan kemaslahatan, memikirkan akibat yang akan terjadi. Itu namanya akal. Jadi supaya manusia bisa mengambil pelajaran Al-Quran, tidak hanya paham maknanya,
hendaknya orang itu jamaah ulul albab, orang yang ashabul ukul, orang yang dia itu memperhatikan akibat, mengutamakan yang maslahat. Itu dalam berpikir, bukan mencari enak yang sesaat, itu namanya syahwat. Itu namanya pemilik syahwat, itu mencari apa yang sekarang enak, itu namanya syahwat. Nah, kalau ulul albab itu pemilik akal, itu artinya apa? Memperhatikan akibat dan mengutamakan maslahat. Nah, ini langkah agar orang itu dalam Al-Qur'an tidak hanya mengerti makna, tetapi mengerti makna dan sampai kepada tadzakur, mendapatkan pelajaran Al-Qur'an. Nah, dua hal ini jamaah sebagaimana yang Allah terangkan semisal dengannya mirip, yaitu surat Al-An'am. Al-An'am ayat yang ke-155. Al-An'am 155 jamaah. Di sana Allah firmankan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, dan ini Al-Qur'an adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi, ya kan? Lalu dengan dua hikmah, dua visi, apa jamaah? Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Nah, ini namanya mengikuti, namanya memahami makna, ya kan? Pahami maknanya. Makanya mengikuti namanya bagian dari memahami makna. Nah, makanya sini Al-Qur'an itu tidak hanya dibaca. Ya, Al-Qur'an tidak hanya dibaca. Dan Al-Qur'an jangan dikatakan maknanya kembalikan kepada Allah. Juga jangan, enggak boleh begitu. Ini Al-Qur'an jangan maknanya dikembalikan kepada Allah. Enggak, ini Al-Qur'an ada makna-maknanya. Dan memang diturunkan untuk kita ketahui maknanya, dan maknanya untuk kita ikuti. Nah, gitu. Itu prinsip kita jamaah. Sesuai Al-Qur'an harus begitu, dari makna-makna Al-Qur'an kita pahami dengan cara tadabbur dan diikuti. Nah, yang kedua dinamakan mengambil pelajaran kapan? Kalau wattaquhu, dan bertakwalah dan takutlah menyelisih makna-makna Al-Qur'an. Jadi mana wattaqu, takwa. Makna takwa dia jamaah menyelisih makna-makna Al-Qur'an. Nah, kita jangan sampai enjoy nikmat dalam menyelisih Al-Qur'an. Kita hendaknya membangun rasa khawatir kalau menyelisih Al-Qur'an. Nah, maka Allah mendorong kita la'allakum turhamun. Dengan kamu bersikap seperti itu, niscaya kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa ayat yang menerangkan beberapa sifat dari Al-Qur'an jamaah. Jadi kita pelajari, kita mengerti. Nah, supaya Al-Qur'an yang kita miliki mushafnya, Al-Qur'an yang dikaji di mana-mana, ini kita hendaknya mengerti keagungannya, ya, tahu keagungannya. Dan supaya kita tidak berpindah dari Al-Qur'an, ya. Kita supaya enggak berpindah dari Al-Qur'an dan kita merasa gembira dengan Al-Qur'an, gembira yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melongok dan takjub kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada golongan orang kafir, dan Allah katakan itu tidak lebih baik dari mengimani dan mengamalkan Al-Qur'an. Ya, kaum muslimin jamaah yang bahagia rahimani wa rahimakumullah, ini kita bahas
ada benarnya semata-mata darinya subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya. Kita akhiri, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.